Nah, kita yang gereja Katolik yang tahbisan imamatnya masih apostolik berakar dari para rasul langsung saja, masih menafsirkan dengan cara yang lembut karena tidak mau membebani umat beriman Katolik dalam hal pemberian persembahan ya. Nah, mungkin di sini saya kasih satu contoh. Kalau kita yang di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, mungkin jarang lihat ya persembahan itu rata-rata kalau di Jakarta, daerah-daerah yang sudah saya sebutkan kan rata-rata diberikan dalam bentuk uang ya, saudara-saudara semua. Teman-teman yang di LC juga tahunya begitu. Tapi kalau kita ngelihat ke daerah timur Indonesia, itu persembahannya yang saya pernah lihat itu saya bantu gotong itu pisang satu tandan gitu. Jadi kalau persembahan tuh lagi nyanyi lagu persembahan, lama bener. Karena dia yang diangkat berat-berat. Pisang satu tandan, beras 5 karung gitu. Jadi memang barang-barang natur, kalau istilahnya hasil hasil bumi benar-benar. Kan itu di doa syukur agung sebenarnya yang mau kita persembahkan itu kan hasil jerih upaya manusia. Perhatikan kalimat ini. Maka itu persembahan yang paling ideal malah nanti sebenarnya seperti teman-teman kita yang di timur. Kalau mau bicara perspektif Katolik. Kalau masalah di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan sekitarnya nanti itu menggunakan dana cash itu karena untuk alasan pastoral lebih praktis. Tapi kalau mau yang sesuai teks liturgi itu malah nanti teman-teman kita yang di timur, yang natur, yang seperti saya bantu-bantu pikul itu. Itu kalau persembahan bisa 15 menit. Karena nanti begitu persembahan 30 bapak-bapak yang badannya keker kayak Pak Dwi nih, terus Bang RT, Bang Gea ya enggak. Kita jejer mulai pintu gereja ya enggak. Saya angkat itu karung beras satu, Pak Dwi ntar angkat lagi misalkan hasil bumi apa, sayur-sayuran. Ntar Bu Sri yang bawa tuh pakai keranjang ya ke altar, taruh di depan altar. Itu keren namanya Jadi Bung Karno. iya, jadi benar-benar dari misalkan saya cuman petani gitu, cuman nanam padi, saya kan bisa ngasihnya beras. Nggak apa-apa, saya misalkan cuman mampu bawa beras setengah karung, nah, saya pikul. Ntar Bu Sri lagi nanam sayuran apa yang ada di kebun, Bu Sri pagi-pagi Bu Sri ambilin. Saya masih ngalamin soalnya itu. Ketika saya tugas di daerah yang namanya Dumoga, itu perbatasan Bolaang Mongondo, yang mau masuk ke daerah Tentena. Kalau Tentena tuh di Sulawesi yang pas tekukan huruf K-nya tuh, itu Tentena. Nanti daerah-daerah kalau daerah misi gerejanya itu dimasukin di paroki Tentena dia. Nah, perbatasan wilayah di huruf K itu saya tugas itu. Nah, kayak gitu persembahan. Atau nanti Bang RT rajin nanam kopi, Bang Gea jagung, pagi-pagi kita rame-rame tuh umat. Sebelum misa, ntar kan misanya biasa sedatangnya pastor kan, karena kalau dari pusat paroki ke tempat saya tugas itu naik mobil aja pastornya sekitar 5 jam. Naik mobil loh ya. Dia bawa mobil sendiri 5 jam ke stasi saya itu. Nah, jadi pagi-pagi kita masih sempet lah nginiin jagung gitu. Ntar Pak Dwi apa. Nah, ntar pas misa itu semua kita gotong. Begitu dulu dari saya. Jadi ini kita membuka mata publik maksud saya. Persembahan itu nggak harus bentuknya duit maksud saya. Intinya sih begitu. Kita mampunya apa itu yang kita berikan. Namanya juga persembahan. Persembahan untuk Allah dalam iman iman dalam Injil pun yang Tuhan minta kan sebenarnya cuma satu, persembahan hati. Itu persembahan tertinggi. Jadi persembahan yang materi ini jangan kita reduksi seolah-olah hanya bisa dalam bentuk dolar, terus euro, terus rupiah, kalau Thailand baht, terus kalau India rupiah ya. Bukan yang itu yang penting, tapi hasil usaha manusia jangan pernah dilupakan. Persembahan itu harusnya hasil upaya manusia. Begitu dari saya. Oke, thank you, Brother Katsu. Ya, saya juga pernah melihat ya, persis seperti yang Brother Katsu katakan bahwa di beberapa tempat juga memang bukan uang yang dipersembahkan,
Kadang seperti umbi-umbian, pisang, sayur-sayuran. Nah, itu saya juga mengalaminya gitu ya. Wah, ini Pak RT kok keluar ya? Oke, Paman RT masuk lagi ya. Oke. Nah, sekarang saya penasaran dengan video yang Paman RT berikan itu. Paman RT itu di menit 23 ya. Halo Paman. Menit 23 Paman. Oke, kita lihat ya. Yahudi. Tapi karena ada permasalahan itu, saya bilang mungkin ada krisis masalah di agama sebelumnya, tiba-tiba mau aja jadi Yahudi gitu loh. Oke. Alasannya they stop believing Jesus, suddenly want to become Jewish. Saya nggak bisa terima orang seperti ini karena Yudaism bukan tempat untuk menampung orang-orang yang punya hal begini loh. Oke, saya potong di situ ya. Ya. Nah, tadi kan kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, satu yang akan timbul kecurigaan, ketakutan. Iya. Yang kedua nih sekarang, kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, yang akan timbul adalah salah kaprah. Ya, Iya. betul. Atau krisis identitas. Nah, Ya, sekarang iya. kita ngomong Iya. ini lumayan tegang nih bagian yang sini. Ketika terjadi salah kaprah, maka kemudian banyak orang yang sebetulnya Kristen tapi rindu untuk melaksanakan sebagian ibadah Yahudi. Kita ambil contoh salah satu lah ya. Persepuluhan. Ini bagaimana nih, Pastor? Ini Rabi. suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Persepuluhan Karena? yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Oh. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka suci, sendiri. Tanah suci. Di luar itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah sistem pajak. Pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya. Nggak bisa. Harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem. Dan jangankan orang Yahudi di Amerika atau di Indonesia, orang Yahudi di Israel pun yang tidak punya ladang, tidak punya ternak, tidak diwajibkan untuk memberikan persepuluhan. Tuhan Yesus kasih persepuluhan nggak? Yesus tukang kayu ya kalau tidak salah kan. Dia mau bawa apa? Kursi ke bait suci atau bawa meja? Tentu kan tidak kan. Petrus orang nelayan, ikan bukan objek persepuluhan, hanya ada hasil ladang itu hanya ada 7 yang bisa dibawa itu seperti jelai, selasi dan lain-lain itu. Jintan itu dikembangkan oleh orang Farisi. Sebenarnya yang lebih dari itu yang harus dibawa itu oat misalnya kan. Lalu harus dibawa itu hasil buah-buahan. Buah-buah seperti kurma, buah seperti persimmon atau delima, something like that. Dan juga hasil ternak itu seperti kambing, sapi itu dibawa untuk dikonsumsi sendiri oleh yang punya. Jadi gimana tuh? Jadi misalnya ternak dibawa ke Yerusalem. Ya, itu persepuluhan yang menyangkut objek ternak itu ma'asyer sheni, ma'asyer kedua. Itu dibawa untuk dimakan, dikonsumsi di Yerusalem. Satu keluarga itu. Yang menyerahkan itu yang memakan. Iya, yang menyerahkan dia serahkan, dia makan sendiri. Jadi bukan dikasih untuk Lewi atau untuk aktivis. Dia makan di situ. Dia yang makan sendiri. Dan dengan catatan, ini yang suka dipakai oleh orang-orang yang terlalu jauh fanatik dalam hal persepuluhan. Mereka selalu meyakini bahwa persepuluhan itu bisa diuangkan. Padahal tidak pernah ada perintah dalam Torah itu memberi persepuluhan dalam bentuk uang.
Satu-satunya yang bisa diuangkan itu kalau you tinggal jauh dari Yerusalem, misalnya di Galilea atau di Haifa, lalu nggak mungkin you bawa 3 ekor lembu, bawa-bawa terus itu ke Yerusalem sangat jauh, you bisa jual. 3 lembu itu jual di Haifa, lalu sampai di Yerusalem, uangnya itu tebus lagi beli. Dipakai untuk membeli lagi 3 lembu, ternak, itu yang dibawa. Kemudian dipakai buat apa itu? Dimakan oleh si pemberi itu sendiri. Karena itu ma'asyar sheni. Yang Rishon udah ada yang buat Lewi. Yang setiap tahun. Rishon kan itu tiap per 3 tahun, per 2 tahun kedua, keempat, keenam. Dan itu siklusnya semita, tiap per 7 tahun siklusnya. Lalu ma'asyar ketiga, persepuluhan ketiga, itu persepuluhan orang miskin, ma'asyar ani. Hanya tahun ke-3 dan ke-6. 1, 3, 6. Tahun ganjil. Bukan tiap bulan? Tahun ganjil. Dan siklusnya dalam 7 tahun Shemitah, tahun ke-7 tidak boleh ada persepuluhan. Tidak boleh disentuh ladang, tidak boleh ternak disentuh, itu tahun Syabat. Jadi sebetulnya persepuluhan dalam konsep Yahudi itu bukanlah suatu pemusatan kekayaan. Kekayaan buat siapa? Orang Lewi. Orang Lewi tidak butuh uang, mereka hanya butuh makan, mereka bekerja di Bait Suci. Mereka tidak butuh untuk menumpuk kekayaan di dalam Bait Suci karena mereka kan imam. Nah, perlu diketahui Lewi dan Kohen ini berbeda. Kohen itu apa sih? Imam. Lewi itu bukan imam. Pekerja. Pemusik yang bersih-bersih. Jadi orang Israel bawa perpuluhan itu 1/10 ke orang Lewi. Nanti orang Lewi bawa lagi persepuluhan itu ke imam, ke Kohen. Jadi imam itu menerima 0,1% dari orang Israel. Wow, 0,1%. 0,1% bukan 10%. Itu pun ada jeda-jedanya di mana tidak ada persepuluhan. Iya, kalau kita tidak ada ya tidak. Sehingga tidak ada pemusatan kekayaan. Beda antara Lewi dan imam. Lewi itu kalau saya cuma ambil contoh aja ya. Lewi itu supaya kita pahami gampang di gereja misalnya WL. Itu Lewi. Leader itu Lewi. Cleaning service itu Lewi. Itu tugas-tugas Lewi di Bait Allah.